Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai modernitas tasawuf yang meliputi pengertian tasawuf dan tasawuf di dunia modern. Sebelum itu, kami dari kelompok 9 terdiri dari 2 orang, yaitu yang pertama Ananda Nurmalia Khairunisa Zain dengan NIM 19190011, dan yang kedua saya sendiri yaitu Lailatul Rasida dengan NIM 19190034. Untuk yang pertama yaitu saya akan menerangkan mengenai pengertian tasawuf. Seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa secara etimologi tasawuf itu memiliki 4 arti dari 4 kata, yaitu yang pertama ahlus sufah yang artinya sekelompok orang di masa Rasulullah SAW yang hidupnya banyak berdiam diri di serambi-serambi masjid. Kemudian untuk yang kedua yaitu berasal dari kata sofa yang artinya bersih atau suci. Selanjutnya yang ketiga yaitu dari kata sof yang artinya barisan sholat, dan yang terakhir atau yang keempat berasal dari kata suf yang artinya bulu domba atau wol. Sedangkan secara terminologi tasawuf adalah norma atau aturan agar orang berakhlak mulia, memerangi nafsu syahwat, membersihkan dan mempertinggi rohani dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan mencari ridhonya. Selanjutnya yang kedua mengenai tasawuf di era modern, baik secara umum maupun dari teori hamka. Sebelum masuk ke tasawuf di era modern, sebelumnya kita mengenal terlebih dahulu tentang apa itu modernitas. Modernitas sendiri yaitu kesadaran akan perubahan yang senantiasa terjadi di masyarakat modern. Modernitas ini berarti penerapan atas ideologi modern. Modernitas sendiri bukan berarti tanpa masalah, karena modernitas juga membawa persoalan-persoalan kehidupan yang pelik yang berakibat adanya perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Adapun perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat antara lain, yang pertama
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmalia Khairunisa Zai, NIM 191906011. Jadi kali ini saya akan membahas materi yang ketiga, yaitu tentang perkembangan tasawuf di era modern. Secara terminologi, ilmu tasawuf diperkenalkan dalam tiga hal, yaitu syariah, thariqah, dan juga hakikat. Syariah dalam amalan lahir merupakan rukun Islam dan hakikat adalah buah dari syariah. Sedangkan thariqah merupakan jalan yang dilalui oleh kaum sufi untuk menuju kepada hakikat. Dengan melalui thariqah ini, para sufi menggunakan dunia sebagai jalan menuju Tuhan. Kaum sufi ingin mengendalikan dunia dan ingin mensucikan jiwanya dari kekotoran dunia untuk mencapai kedekatannya dengan Tuhan. Kemudian, seiring dengan berkembangnya waktu menjadi era modern, tasawuf juga semakin berkembang dengan mengikuti zaman. Masyarakat modern yang memiliki keragaman problematika dituntut untuk selalu beradaptasi terhadap perubahan yang secara cepat dan signifikan. Jadi, menurut Said Agil-Siraj di sini, tasawuf diperlukan dalam kehidupan dunia modern karena tasawuf merupakan evolusi spiritual yang dapat memperbarui dan menyamai kekosongan jiwa. Jadi, tasawuf digunakan sebagai motivasi oleh masyarakat modern untuk selalu menjadikan masyarakat modern menjadi orang-orang yang kaya hatinya namun tidak pasif dalam menghadapi kenyataan hidup. Yang selanjutnya yaitu materi yang terakhir adalah tantangan dan peran tasawuf di era modern. Yang selanjutnya yaitu tantangan tasawuf di era modern. Yang pertama adalah tantangan yang paling umum dialami oleh masyarakat modern yaitu adanya kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyebabkan masyarakat modern cenderung menjadi sekuler. Sekuler yaitu adanya pemisahan antara urusan non-agama dan juga urusan agama atau kepercayaan. Yang kedua yaitu semakin terjebaknya pada kebebasan yang hanya merujuk pada individu. Jadi masyarakat modern di sini semakin diberi kebebasan, namun kebebasan yang dimaksud di sini hanya dipusatkan dalam setiap individu saja. Yang ketiga yaitu rasionalisme, sekularisme, dan juga materialisme tidak menambah kebahagiaan dan ketentraman. Karena rasionalisme dan juga sekularisme dan materialisme di sini hanya mengakibatkan kegelisahan hidup dan mengalami krisis spiritual. Sehingga tasawuf yang ada di era modern ini harus menghadapi beberapa tantangan-tantangan yang memang sering sekali ditemui di permasalahan dari masyarakat modern. Yang selanjutnya yaitu peran tasawuf di era modern. Terdapat beberapa peran-peran yang dapat digunakan dalam era modern ini. Yang pertama yaitu tasawuf dapat ikut serta dalam berbagai peran dalam menyelamatkan kondisi kebingungan akibat nilai spiritual yang hilang, yaitu dengan memperkenalkan literatur tentang aspek esoteris atau kebatinan dan memberi penegasan kembali bahwa esoteris Islam adalah jantung dari ajaran Islam. Maksudnya yaitu jantung yang dimaksudkan di sini adalah tasawuf merupakan hal yang sangat penting dalam ajaran Islam. Yang kedua yaitu tasawuf dapat dijadikan sebagai terapi alternatif untuk mendukung kekuatan spiritual individu dalam menyembuhkan dirinya sendiri. Salah satu terapi yang digunakan dalam ilmu tasawuf ini yaitu teknik transmisi energi, yaitu teknik transfer pancaran-pancaran energi dan juga teknik metafor. Teknik metafor ini adalah teknik yang digunakan untuk membantu orang mengungkapkan pengalamannya secara simbolis atau secara pengandaian. Yang selanjutnya yaitu tasawuf juga berpengaruh terhadap etos kerja yang menjadi karakter manusia modern. Etos kerja seringkali mendapat dukungan dari beberapa dimensi seperti dimensi individual, sosial, lingkungan alam, dan juga dimensi transendental. Dimensi transendental yaitu dimensi yang menganggap melampaui batas-batas nilai materi yang mendasari etos kerja manusia, hingga pada dimensi ini kerja
anggap sebagai ibadah. Dengan adanya anggapan kerja sebagai ibadah ini, masyarakat modern dapat mengorientasikan kerja kepada Tuhan dengan motivasi yang jelas dan pengawasannya yang melekat setiap saat dengan keyakinan jika Allah Maha melihat, dan untuk melakukan penyimpangan terhadap etos kerja pun semakin dapat dihindari. Yang selanjutnya yaitu tasawuf dapat dijadikan sebagai alternatif yang paling penting dan dapat diaplikasikan dalam seluruh aspek kehidupan manusia modern. Seperti yang sudah dijelaskan tadi tentang tantangan tasawuf di era modern dengan banyaknya problematika yang dialami oleh masyarakat modern, tasawuf di sini hadir sebagai salah satu alternatif untuk memecahkan masalah yang ada dalam kehidupan manusia modern. Kemudian berikutnya yaitu tasawuf dapat mengatasi sikap materialistik dan hedonistik yang berkembang pesat dalam kehidupan modern ini dengan menerapkan konsep zuhud atau asketisisme. Maksud dari konsep zuhud ini yaitu upaya manusia untuk mengalihkan perhatiannya agar terhindar dari urusan dunia, yaitu manusia hanya fokus kepada kepentingan akhirat saja. Selanjutnya yaitu tasawuf dapat membersihkan jiwanya dengan 3 cara, yaitu tahalli, dan juga tajalli. Konsep tahalli ini yaitu pembersihan diri dari sifat tercela baik dari maksiat lahir maupun dari maksiat batin. Yang selanjutnya yaitu tahalli yang merupakan penyucian diri dengan membiasakan diri dari sifat terpuji baik taat lahir maupun taat batin. Dan tahap yang terakhir yaitu tajalli yang merupakan ditandai dengan terungkapnya nur gaib untuk hati. Jadi ajaran tasawuf di sini dapat memberikan sumbangan positif yang dapat diamalkan oleh masyarakat modern dan digunakan sebagai solusi untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan problematika dan tantangan. Tasawuf juga dapat dijadikan sebagai alternatif yang paling penting dan dapat diaplikasikan dalam seluruh aspek kehidupan dari manusia modern. Sekian presentasi dari kelompok 9. Kami mohon maaf apabila masih terdapat beberapa kekurangan dari penjelasan materi yang ada. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.